yang terbaik. Sedangkan menurut istilah, khiyar itu ialah memilih antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkan atas dasar pertimbangan yang matang dari pihak penjual dan pembeli. Khiyar itu adalah memilih antara melanjutkan akad atau membatalkan akad. Itu khiyar. Misal ada seseorang yang jual beli HP. Ki, belilah HP. Boleh, cek Iki. Iki beli HP dari saya. Sudah dikasih tahu Ki, ini kelemahannya baterai normal lah seperti biasa. Tapi kameranya agak sedikit buram kalau malam hari misalkan. Ya iyalah, kamera pasti buram kalau malam hari. Tergantung spek kameranya. Misalkan. Terus Iki ya udah deal dengan harga 1 juta misalkan. 1 juta deal. Ijab kabul, ini udah ijab kabul. Ijab kabul. Nah, ketika pas Iki berpikir ketika sudah jual beli tapi masih di posisi di sini, yang belum keluar, masih berada di majelis akad, ya. Masih berada di tempat itu, di tempat jual beli, belum pulang ke rumah. Apaan? Maker. Nah, itu ya, jual beli HP. Terus ketika Iki lupa, ternyata Iki itu sebenarnya uang tersebut itu harusnya dibayarkan hutang kepada siapa misalkan. Atau ada kecacatan di dalam HP tersebut yang tidak terdeteksi di awal. Itu biasanya sering ya, kalau apalagi jual beli HP yang second gitu. Biasanya sering. Itu. Cek Iki teh nah ieu mah asa kieu nya kamera teh asa geureum pisan. Kamari mah teu kitu. Duh kumaha ieu lamun teu jadi jual belina? Teu silakan. Selama berada di dalam majelis akad. Can Iki can keluar, abdi can ka mana aya keneh di dinya. Kenapa? Karena yakin ieu HP berarti ti awalna memang geus kitu. Beda deui jeung ku Iki, ku abdi can akulanya sapoe demi saminggu itu beda deui. Matak sok aya istilah garansi gini ya, garansi HP second biasanya seminggu, kalau HP grace tahun misalkan gitu ya. Asal jangan keinjek ke kalau itu mah beda lagi, nggak ada garansi ya. Kalau HP yang sifatnya terinjak kendaraan itu tidak ada ini, atau terjatuh. Biasanya kalau copot layar itu kan yang sifatnya memang kesalahan pabrik gitu, biasanya ada. Nah, boleh Ki dikembalikan lagi dengan catatan. Duh, siga nama imah rek dibalikeun deui euy disugan teh tadi mah teu kieu matak daek teh. Heuh nya euy da abdi ge teu apa tuh Ki euy. Da tadi mah alus tadina ge. Teu kitu-kitu teh ngan ayeuna asa leuwih parah. Keun wae lah teu jadi. Dibalikan lagi uang. Itu khiyar disebutnya. Nah, di dalam jual beli diperbolehkan melaksanakan khiyar. Tapi ada catatan ya. Jadi jangan sampai ketika misalkan walaupun kita diuntungkan dengan adanya khiyar, intinya kan khiyar itu didesain supaya pembeli dan penjual sama-sama enak. Ayeuna pembeli oge hayang untung kan Ki. Penjual yang untung jelas. Untungna naon ku ayeuna pembeli, tapi pembeli pun pengen puas kan. Malah aya istilah pembeli itu adalah raja. Saya katakan lagi bahwa penjual adalah sultan gitu. Biasa sok lunjak pan Gi nya. Sok lunjak pan pembeli mah raja adalah raja cenah kudu di ieu. Tapi lamun di dinya ngaledek penjual adalah sultan gitu gitu raja ya. Itulah istilahnya ya. Nah, boleh Ki, tapi ada ketentuannya, tidak asal balikeun deui. Atuh kitu mah kan penjual itu sudah harapan muncul arep-arepen geus bunga gitu aya nu rek meuli ieu HP kalaka dibalikeun. Tidak bisa asal. Harus ada alasan dulu. Nah, jenis-jenis khiyar. Jadi paham ya, khiyar itu mengembalikan suatu barang yang sudah dijual belikan. Nanti tinggal kita berunding saja dengan si penjual. Ini mau dilanjutkan, kalau mau dilanjutkan saya minta ganti unit, jangan yang ini karena ini ada yang rusak. Biasanya kan ada yang retur, tapi jual beli nama tetap, cuman barangnya diganti. Biasanya kalau yang gres-gres gitu kan, oh ini ada cacat dari pabriknya, ya udah sini saya ganti. Tapi tetap jual beli nama kan, entah dibalikan deh gitu, uangnya tidak dikembalikan lagi enggak.
Cuma diretur saja HP-nya, diganti sama yang baru gitu. Itu tidak apa-apa. Gitu. Itu hiyar. Nih, jenis-jenis hiyar. Jenis hiyar itu ada 3 macam. Yang pertama hiyar majelis. Hiyar itu dibagi 3. Hiyar itu ada 3. 1, hiyar majelis. Hiyar majelis. Apa itu hiyar majelis? Hiyar majelis itu adalah memilih untuk melangsungkan atau membatalkan akad jual beli. Hiyar majelis itu artinya memilih atau melangsungkan atau melangsungkan atau membatalkan. Nah, ulangi, hiyar majelis itu adalah memilih untuk melangsungkan atau membatalkan akad jual beli. Ya, jadi kalau mau lanjut atau tidak, gitu. Tapi di majelis. Nah, membatalkan akad jual beli sebelum keduanya berpisah dari tempat akad. Nah, model tadi teh iki beli, tapi masih kena di dia posisinya. Can balik ke imah. Misalkan kamu lamun COD, misalkan COD di Alfa, berarti majelis akad itu adalah Alfa tersebut. Lamun jual belinya di dia, maka majelis akad itu di sini. Di mana akad itu terjadi, tempat itu disebut majelis akad. Ya, kalau kita transaksinya di pasar berarti majelis akadnya itu adalah di pasar gitu. Nah, yang pertama majelis akad. Nah, majelis akad ini adalah hiyar majelis ini adalah menukar kembali atau mencoba merundingkan kembali dengan pihak penjual bahwa kita mau retur, mau return gitu, atau mau mengembalikan ini kok ada cacat, tapi kita posisinya masih di tempat itu Ki. Bukan gini, hari ini kita coba misalkan di sini di kelas ini, oh, udah deal, Iki bawa HP-nya, saya pulang bawa uang, beres 2 hari 3 hari, nah 3 hari, kita ujung-ujung datang nih pasti apa deh biar majelis itu tidak bisa Ki. Kenapa? Karena posisi hiyarnya kalau meminta hiyar majelis itu tidak bisa. Karena posisinya antara penjual dan pembeli itu pernah tidak satu majelis atau pernah tidak berada di dalam satu majelis. Sudah terpisah. Saya sudah pulang, Iki sudah ke kampung dan yang lain. Itu sudah bukan ya, tidak bisa dia sebagai itu maksa. Tayangnya kita yang dibalikin deh, ya. Itu bisa lamun mentana hiyar majelis. Karena yang disebut hiyar majelis itu adalah mengembalikan atau meretur atau memilih antara mau lanjut jual beli atau mau dibatalkan. Gitu antara penjual dan pembeli tapi masih di dalam satu majelis akad. Di salah satu tempat. Can keluar ya maki awas cepet. Nah, karek ngobrol-ngobrol we kita ngobrol lila-lila ku kita bade di tingalian HP-na can ka mana-mana ya kita di dieu kan. Ningalian HP-na gitu kieu pas misalkan aya kacacadan anu memang tadina teu kanyahoan. Walah ieu ning geuning kieu ujug-ujug ngeblank misalkan. Ta iki bisa retur itu. Karena posisinya masih di dalam satu akad kan abdi teh bisa ameureun we tama kuleungeun iki teu bisa kitu. Karena posisinya masih di dalam majelis akad. Tapi lamun geus ku iki dibawa mah ieu ka imah kemungkinan kan ieu teh katincak, ieu teh ka mana kan teu nyaho. Bari urang sebagai si penjual yang asalnya pemilik HP tersebut tidak tahu kan. Ya, posisi HP di rumah iki seperti kumaha, entah itu keinjak, entah itu bagaimana, kan tidak tahu. Tapi kalau di majelis masih tetap di majelis akad, berarti kalau masjid hiyar majelis mah itu durasinya selama penjual dan pembeli di dalam satu tempat tersebut. Ya, cicing kene di majelis akad can keluar gitu. Biasanya rada minim sekali majelis akad. Hiyar majelis itu rada minim sekali. Karena ayah sabda Kangjeng Nabi itu. Ayah hiyar majelis itu al bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqo. Tuh. 2 orang yang jual beli boleh memilih antara meneruskan atau membatalkan
jual belinya selama keduanya belum berpisah. Jadi masih kena aya di dalam satu tempat, yaitu tempat yang dipakai untuk jual beli. Kalau misalkan di toko, berarti majlis akadnya itu adalah toko tersebut. Ketika selama iki belum keluar dari toko tersebut, maka itu iki boleh meminta hiyar majlis. Sekarang yang kedua, hiyar syarat. Nah, ada hiyar syarat. Kedua, hiyar syarat. Hiyar syarat. Apa itu hiyar syarat? Hiyar syarat itu adalah hiyar yang dijadikan syarat waktu akad jual beli. Ya, hiyar syarat itu yaitu hiyar yang dijadikan syarat waktu akad jual beli. Artinya, si pembeli atau si penjual boleh memilih antara meneruskan atau membatalkan jual belinya selama persyaratan itu belum dibatalkan setelah pertimbangan dalam 2 atau 3 hari. Ya, hiyar syarat paling lama 3 hari kata Nabi. Sebab ayat hadis Kangjeng Nabi, anta bil hiyari fi kulli sil'atin ibta'taha salasa layal. Engkau boleh melakukan hiyar pada segala barang yang telah engkau beli selama 3 hari 3 malam gitu. Jadi paling ieuna 3 harinya 3 malam. Jadi syarat hiyar mah kieu. Kita menjual ya. Saya jual beli jeung iki di dia. Tapi jadi disebutna majelis akad. Tah, keur pas perjanjian teh cek iki teh yang syarat tuh cek urang mah minta garansi. Ini dikasih garansi bara hari. Hei, cek abdi teh dikasih garansi 3 hari. Selama 3 hari tersebut, tadi syaratnya ya. Selama 3 hari tersebut ketika tidak ada cacat yang baru, misalkan tibobet itu mah beda deh kan, tibobet kageleng motor itu kan beda deh. Selama 3 hari ketika tidak ada cacat yang sifatnya baru, ya, yang sifatnya baru, maka itu boleh diretur. Cek abdi teh. Oh nyata gitu mah. Iki bangkat, abdi pulang. Kita penjual dan pembeli sama-sama keluar dari majelis akad. Gitu. Tapi selama 3 hari itu, Rifki masih bisa berpotensi menukar atau mengembalikan ini HP mau jadi dijual atau tidak. Jadi selama 3 hari itu HP ini belum pasti milik Iki dan uang tersebut belum pasti milik saya. Gitu loh. Karena ada persyaratan di dalam akad tersebut. Terus selama 3 hari beres we 3 hari teh ngumpul di antara penjual jeung beli. Kumaha ki? Arek wae dibeli teh. Heeh, daunna naon ning gimana normal lanjai. Donya lanjai. Lancar jaya gitu lanjai. Lanjai jeung tidak ada apa-apa. Hanya tas dia nya ki, ya udah beres itu. Tapi kalau misalkan pas 2 hari teh ujug-ujug kita datang. Kerunyung, "Assalamualaikum." Kumaha ki? Ya teh geuning HP teh baterainya teh ngeblank nih, gampang ngeblank dipake ngagim samenit oge langsung ngeblank misalkan atau setengah jam langsung ngeblank. Wah gitunya ki. Mana cobaan buat teh ngeblank. Oh geuning ki. Mau janten nya cek iki teh. Da ieu geuning ngeblank ki. Saya tidak bisa boleh pan iki geus meuli tuh menang dibalikeun deui aya geus meuli. Itu tidak bisa. Penjual itu tidak bisa. Kenapa? Karena sudah ada hiyar syarat ki. Teu meunang aya pembeli. Wah pan geus dibeli ki iki mungkin we eta mah iki maena meureun nya anteuing jadi we ngeblank teu bisa gitu. Selagi cek tadi kan cacatna bukan baru, ya. Kalau itu kan kemungkinan sudah lama ari ngeblank mah. Beda ujung. Misalkan tadina layarna biasa we, hayang ujug-ujug retak itu kan baru. Ya, bukan sebelum dijual belikan tapi sesudah dijual belikan adana berarti itu cacat yang baru. Kalau cacat yang baru tidak bisa diterima. Gitu. Oh, ngeblank ki atukeun we lah wihkeun ieu acisna. Itu bisa boleh ki. Sekalipun tadi kita sudah keluar daripada majelis akad karena hiyarnya pun bukan hiyar majelis tapi hiyar hiyar majelis mah tadi selama posisi penjual dan pembeli itu belum berpisah di tempat jual beli maka di sanalah masih memungkinkan boleh hiyar majelis. Tapi kalau sudah
tong boroning jauh ting atuh. Ya abdi jual beli di dia jeung si Iki di kelas ieu. Teu pira si Iki karek nincak kana teras kana make sepatu, set pas itu sudah berpisah. Maka tidak ada cek si kita pakai sepatu. Pas geus make sepatu lempar karek nepi tangga kalau sakit mau jadi kata meli HP teh baik nih kalau itu sudah tidak bisa. Kalau hiarnya hiar karena posisi penjual dan pembeli pernah dulu berpisah tempat. Kalau hiar majelis sudah tidak bisa. Beda jeung hiar syarat. Tadi maksimalnya berapa? 3 hari. Tuh. Jadi bisa. Jadi supaya naon make aya hiar teh supaya Iki teh meuli suatu barang itu benar-benar tahu manfaatnya dan benar-benar tidak merasa rugi gitu loh. Saya sebagai penjual untung menang duit tina hasil penjualan. Iki untung menang HP anu memang dikarepkeun ku Iki. Gitu. Ya. Jadi tuh dina agama mah diatur negara itu. Intinya untuk apa? Intinya supaya tidak terjadi permusuhan, supaya tidak terjadi kontra, ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Coba lamun dibebaskan penipuan sagala rupa. Wah, teuing teu nyaho. Kan sokarunya munyo COD. Nah, haning ieu teh dibejakeun normal kabeh, tungtungna cacat geuning jero na. Pas ketika rek dipenta balikeun deui, wah da teu meunang deui ditukeurkeun cenah war kumaha. Tuh, sudah banyak yang menyalahi atau saya lebih setuju kadang di Shopee. Shopee itu ya model saya bukan iklan Shopee-nya, Tokopedia hampir sama bisa retur kan. Di jangka waktu berapa hari kan atau mau nambah garansi berapa hari. Itu kan masih bisa diretur. Bagus itu. Memang harusnya seperti itu. Beda jeung jual beli anu samar-samar dina Facebook nih. Wah, lolobana anu nipu tanya. Hati-hati jangan tergiur dengan murah dan ya itulah. Kebanyakan seperti itu. Tuh. Nah, jadi nu kadua aya hiar syarat. Kalau hiar syarat itu boleh si penjual dan pembeli itu memikirkan mau jadi jual belinya atau mau membatalkan jual belinya selama maksimal 3 hari. Tergantung pas nanti aja kesepakatan antara penjual dan beli. Kayak 2 poin ya, berarti 2 poin lamun 2 poin. Lamun 1 poin berarti sapoengan cek Kangjeng Nabi maksimal itu 3 hari supaya mikir-mikirnya matang gitu. Itulah ya. Yang terakhir itu ada hiar aibi. Nah, apa itu hiar aibi? Hiar syarat. Aya di hiar aibi. Hiar aibi. Apa itu hiar aibi? Hiar aibi itu yaitu memilih melanjutkan akad jual beli atau membatalkan akad jual beli bila mana terdapat bukti cacat pada barang. Oh ini tah aibi mah. Nya, ai tadi mah sok sanajan HP hiar nu tadi mah hiar majelis jeung hiar syarat. Sekalipun tidak ada minus di dalam HP, boleh mengembalikan. Paham nggak? Yang hiar majelis dan hiar syarat itu boleh mengembalikan HP sekalipun HP ini tidak ada cacat. Misalkan mah ujug-ujug nanya sambungnya meuli teh silahkan. Tapi kalau urusannya sudah dengan counter di mana kamu kan sudah merusak segelnya dan yang lainnya misalkan kan dari itu. Tapi itu bisa dimanipulasi. Kalau memang jual beli yang menurut syariat Islam itu boleh. Tapi kan sok didinya dia heula. Heg bae cenah. Biasanya harus ada ini dulu. Biasanya persyaratannya matara heg bae bisa dikembalikan di selama 3 hari. Tidak ada persyaratan. Tapi dikasih garansi 1 tahun. Dan kalau nanti ada kecacatan sebelum 1 tahun itu bisa diservis atau diganti dengan unit yang baru. Biasa. Nah, counter yang bertanggung jawabnya seperti itu. Tuh. Dina online mah ya paling berapa bulan kan dikasih juga. Tuh. Nah, iya nu katilu hiar aibi. Hiar aibi itu apa? Yaitu memilih melangsungkan akad jual beli, meneruskan atau mengembalikan, membatalkan jual beli bila mana terdapat bukti cacat pada barang. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu an,
ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al muslimu akhul muslimi wala yahillu li muslimin ba'a min akhihi bai'an fihi aibun illa bayyanahu lahu. Tuh, sesama muslim itu bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang kepada muslim yang lain padahal barang tersebut terdapat cacat atau aib, melainkan dia harus menjelaskan aib cacatnya itu. Nah, yang terakhir ini adalah aib, hiar aib. Jadi memang ada kecacatan di dalam unit yang dijual belikan. Misalkan HPD. Aib tadi mah hiar majlis karena masih berada di dalam majlis akad. Hiar syarat ditangtukan, mau berapa hari syaratnya, boleh mengembalikan atau boleh meneruskan itu dengan beberapa hari. Kalau hiar aib itu adalah mengembalikannya kapan aja kita model garansi. Kalau memang ada kecacatan di dalam HP tersebut, kan mungkin ayeuna kieu. Sok kadang tah pernah baheula mah keur zaman SMA-an lah usia itu. Sering jual beli online HP gitu. Dan pengalaman, waduh ini keras gitu. Sok sila konsep ini teh COD sok tinggalian lah HP-na. Dan sehari mah kadang teu kacek. Bener teu? Kecacatan ini HP kadang sehari mah tidak tercek kan. Nah kamu bari di deadline teu sehari-hari acan kan, bari diburu-buru kadang mah panggilan itu ieu katingali da jelema nu rek nipu jeung nu henteu. Katingali. Sekalipun baterai, misalkan baterainya teh geus ngedrop tapi dibejakeun, ai mah teu ngedrop teuing, lumayan lah kuatin kene. Padahal dia tahu posisi baterainya, harusnya kamu bisa menjelaskan semuanya. Gini loh, ya, misalkan abdi ngajual ieu HP dalam keadaan normal. Ki, ieu HP normal beli 1 juta. Normal saya jamin ki. Lamun aya cacat dina eta HP balikeun di ka urang. Cek abdi teh. Jaminan saya teh. Iki teh make sehari wah normal, 2 hari pasti 2 hari. Nah itu apa itu ngadadak ngeblank kieu berat ting kunaon atuh ieu teh ngeblank misalkan atau apalah. Jadi gue iki teh ka abdi ieu teh kumaha geuning HP teh ngeblank, wah ngeblanknya ki tuh tinggal LCD na ieu mah LCD na piraku tiba beut teh ki henteu teh tiba beut cik. Nah, ini tukang ngeblank jadi bodas gitu tuh layaran LCD na dapet gitu. Wah, iya mah cacat atuh. Itu cek iki teh kumaha atuh da urang pan karek teu poe da teu tibebeut ti urang mah bener urang mah teu tibebeut cek iki teh misalkan. Tidak ada cacat yang baru gitu. Oh, heukeun wae atuh. Arek dihiarkeun we cek iki teh. Hiar aib. Kenapa hiar aib itu? Karena hiar mengembalikan HP mengembalikan barang yang dijual belikan ketika diketahui bahwa barang tersebut ada cacatnya. Apalagi saya sudah berbicara kan di awal seperti itu. Ki sakirana aya cacat mah balikeun deui. Itu sudah diakeun kan. Sekalipun saya tidak bilang seperti itu, ketika memang kebuktian bahwa HP tersebut ada cacat, maka boleh hiar aib. Ya dibalikeun deui naon ngajual HP teh siga kieu, itu boleh. Tapi rata-rata si penipu itu 1 hari masih mau kontekan, 2 hari tak diblokir. Itu tuh kebanyakan. Saya berpengalaman seperti itu di dunia jual beli HP itu. Ya. Jadi kebanyakan tergiur dengan harga murah gitu. Padahal kan aduh banyak ininya ya. Banyak apa ya istilahnya merugikannya gitu. Ya. Beres. Nah, itu hiar aib atau kieu kecuali kieu ki saya rek ngajual ieu HP ka iki tapi iki kudu nyaho heula cacadna ieu HP hiji misalkeun teu bisa make headset itu teu bisa make handsfree misalkeun colokan handsfree-na rusak abdi disebutkan ya sebelum melaksanakan jual beli HP ieu rusak earphone jack-nya tidak bisa dipakai. Terus bateruna lada ngedrop ki. Oh, heukeun wae. Itu berarti jadi rada murah gitu mah bae lah. 500 ke dijual. Nah itu kayak gitu. 2 hari, 3 hari kita datang deui.
Pak teh kumaha Pak teh geuning teh bisa make earphone jack. Kan sudah saya jelaskan di awal. Berarti ketika Iki mau meminta hiar ID, sementara ID-nya itu disebutkan di sebelum akad, ya, di dalam akad dan Iki mengetahui saya sudah menyebutkan cacatnya, ketika Iki meminta hiar rek dibalikeun we, dibalikeun deui HP teh naha make dibalikeun deui? Ya earphone teu bisa. Kan sudah dijelaskan di awal juga. Nya. Aing geus dijelaskeun mah teu bisa Ki. Gitu. Geus dijelaskeun mah teu bisa Iki minta pokoknya mah yang dibalikeun deui da sugan teh earphone. Kan geus dijelaskeun teuing poho kitu kumaha we lah ngalobi ya supaya hayang dibalikeun itu tidak bisa Ki. Karena apa? Cacatnya sudah dikasih tahu kecuali ada cacat yang lain. Misalkan earphone jack heuda Iki teh geus nyaho teu bisa dipakai. Terus baterai geus ada ngedrop. Tapi nu jadi masalah ketika nelpon mikrofon teh eueuh soraan. Misalkan tah ku abdi teh disebutkeun Iki teh geuriding ke kabeh. Arek diuihkeun deui naon? Ieu teh mun nelpon teh aya soraan, mikrofonnya rusak misalkan. Wah, nu bener Ki. Kok cobaan. Oh, geuning rusak. Tah kitu mah meunang. Kenapa? Karena saya yang menjelaskan cacatnya itu hanya di bagian mikrofon, hanya di bagian earphone jack dan juga baterai. Sedangkan ternyata ada cacat yang lain yaitu mikrofonnya. Nah, itu mah karak baru saya buat. Kenapa? Karena saya tidak menyebutkan itu. Paham ya? Paham ya? Suka jual beli. Pernah nggak kamu retur barang? Pernah nggak? Ki, pernah dengar retur barang Ki? Itu pernah. Pernah ke masa kamu nuker barang yang sudah kamu beli? Pernah. Nuker apa tuh? Baju. Hah? Nuker apa? Baju. Karena kekecilan, karena ukuran atau apa? Tidak sesuai ekspektasi atau gimana? Kurang ukuran mah pas. Terlalu kecil. Terus direspon sama yang jualnya. Direspon, boleh katanya. Diganti dengan size yang lebih besar atau dikembalikan uangnya? Diganti dengan ukuran yang itu seperti itu. Memang harusnya seperti itu Ki. Tuh bisa wah pan geus dibeli ieu mah tuh bisa. Ti tasahar eta milihna nu S misalkan kuduna nu M. Tidak bisa seperti itu. Karena jual beli ini didesain, jual beli ini diperbolehkan di dalam agama itu supaya saling enak gitu loh ya. Supaya saling menguntungkan. Penjual untung bisa menjual barangnya dan dapat dan dapat dapat keuntungan. Pembeli untung bisa membeli, bisa memiliki suatu barang yang ia inginkan. Itulah. Jadi jual beli itu bukan untuk didesain, bukan untuk menipu orang lain, bukan untuk merugikan salah satu, entah itu pembeli atau penjual. Ai kitu mah atuh ripu jadi pembeli teh, jadi penjual teh Ki. Lamun misalkan Iki hayo we pokona geus nu tadi disyaratkeun rek hiarna oge hayo dibalikeun geus sataun malah mah HP teh yang dibalikeun itu bisa. Ya, kitu mah jadi rugi nu ngajual bener. Nya geus dipake sataun eta yang dibalikeun deui ayeuna. Ya. Itu kan. Jadi kudu ulah aya nu rugi. Bisa mah kudu untung duana. Tuh bisa harusnya gitu. Di online atau di offline gitu, Marsha. Offline biasa gitu kan di pasar itu. Kalau di online biasanya agak sedikit ribet Harus ada video buktinya kan. Video buktinya mata ketika unboxing harus besertakan video. Itu sih bagus. Jadi menghindari supaya si penjual pun tidak rugi gitu. Bisi barang urang nu alus nu disumputkeun ieu nu dibalikeun barang goreng kan bisa jadi walaupun satu merek bisa. Itu bisa jadi kan. Mata baguslah. Jadi ada kekhawatiran, ada ada planning bahwa supaya si penjual pun tidak rugi gitu. Jadi biar sama-sama enak. Itu loh. Kirimkan nanti juga gini, ini videonya ditinggali heula ditelaah ku si penjual teh. Oh iya barang urang, paket urang gitu loh. Oh ini, yang gimana salahnya? Tapi jangan sampai salah di pembeli. Misalkan abdi sudah belinya CJS nya gitu. Padahal tidak baca deskripsi. S itu ukurannya lebih kecil, kuduna M saya tuh misalkan. Tapi saya belinya S, itu tidak bisa diretur. Itu nggak bisa diretur kalau sudah dikirim.
Kenapa? Karena kita yang memilihnya sudah S. Salah nggak penjual? Enggak. Toh kita penjual itu memberikan sesuatu yang dipesan oleh kita. Kitanya aja yang salah. Tapi kadang sok loba nu teu sadar teh. Nah itu mah dikirim M. Etapan S di dinya na oge maneh ngalikna. Oh. Nah atuh make da leutik teh S mah yang ditukerkeun. Oh, tidak bisa karena itu sudah sesuai dengan pesanan kamu. Ya. Kalau misalkan di online gitu. Ini sudah ada ketentuan-ketentuan sesuatu. Kalau di offline ya mungkin masih bisa. Oh, pansok bahasana ge sok kitu aya di offline mah. Canak heula nya ke lamun ka Ali Tanting dileronkeun deui wios teh biasana kan aya bahasa kitu. Wios sok leronkeun deui ai ka Ali Tanting. Tapi tidak sampai dibalikan uangnya kan, tapi diganti dengan barang. Ya, kamu pernah ya meretur barang? Kayaknya paling sering. Hayo di retur. Cek nu dagang teh mung dia ngajual ka saya lieur dina. Ayo we di returnya. Anak urang geus dipaketkeun di retur. Pernah ngeretur barang ya kamu? Saya pernah beberapa kali retur barang. Enggak. Cuma modal sering. Hah? Ya cuma modal sering. Mama doang. Aya mah tara balanja gitu. Kedua tara mau bantu-bantu. Maksudnya kedua tara mau bantu-bantu. Itulah ya. Jadi khiyar itu adalah sesuatu yang dilakukan ketika adanya jual beli. Kalau tidak ada jual beli tidak ada khiyar. Piraku ujug-ujug ieu balikeun HP kasih iki. Naon meulina ge ti batur kok malikeun ka abdi na urusanna kan eueuh. Misalkan kieu biasanya terjadi kieu ya. Abdi ngajual HP ieu. HP ieu teh dijual ku babaturan iki, dibeli ku babaturan iki. Ya, kieu saya punya HP. Ya HP ieu dijual ku babaturan si iki, ka babaturan si iki. Di babaturan si iki teh dijual di ka si iki. Story-nya tahu HP ieu teh nu abdi asalna gitu teh. Ya kita ujug-ujug ka abdi we. Parek hiar hiar naon ieu teh ki? Ieu HP teh rek dibalikeun di. Balikeun di kumaha ari ki? Heuh cenah ieu teh ning HP teh butut kieu ngedrop baterena misalkan. Ai ki meuli ti saha? Ti babaturan iki cenengan babaturan iki ti bapak. Horna make jadi ka abdi minta hiarnya. Harusnya ke siapa? Harusnya ka babaturanna. Kenapa? Karena yang melakukan jual beli itu antara kamu dan teman kamu. Walaupun teman kamu itu belinya dari saya. Tidak ada urusan dengan saya. Jadi ayana hiar teh ku sabab ayana jual beli lamun jual beli mah teu bisa ki ujug-ujug ngaretur naon. Sakaya ieu ge sarua ieu tukang jualan baju retur baju ieu kadinya tidak bisa teh lieur beureun ngajualna ge. Meureun naon abdi mah teu icalan acuki gitu kan. Meureun meuli ti mana cenah make meta retur ka urang gitu kan tidak bisa. Jadi tidak bisa ditukar di beberapa tempat. Termasuk mungkin di Alfa gitu kan. Walaupun Alfa banyak kan. Urang meuli di Alfa, ieu misalkan Alfa yang dekat Grand Hill atau yang dekat POM misalkan. Itu beli di POM Alfa. Kan ada seberangnya juga Alfa gitu tah. Usaha batur mah teu kaharti lagi. Salewat mah kan jang naon ieu Alfa. Saingan teh atuh meureun sawarung warung. Tapi itulah hebatna Alfa. Ya. Itu marketing itu. Ya, cik urang mah geus we hijikeun sina gede gitu gini. Tapi na make dua jalan gitu. Itu marketing ki. Marketing itu. Wah, Bukan enggak mau kalah. Iya. Mungkin enggak mau kalah gitu. Ya kemungkinan bisa jadi saingan sehat antar itu padahal kan sama-sama menguntungkan buat Alfanya gitu. Tapi bagi ininya mungkin bagi akan ada ketua cabang misalkan ya. Bagi itunya kan nanti dapat door prize dan yang jelas di seberangnya yang di lebih atasnya itu ada Indomaret, itu masalahnya. Ya, ada Indomaret terus aja gitu. Indomaret kadang dengan Indomaret berseberangan kan gitu. Itu geus marketing tingkatan wah gini semua ka otakku. Urang mah kan naonan cuk urang mah pajak jadi kudu dua geus we hiji satempat tuh sina gedenya. Tapi tidak seperti itu. Itu mah tingkat marketing penjualan itu mah bisnis ya. Untung mata lobanyeuna oge atuh. Untung mata kitu ge ki. Eta untung mah bangkrut ya ditagih meureun. Untung ku sabab gitu oge. Nah, dah. Itu ya. Misalkan kita beli Alfa di seberang, beli Alfa di yang di POM. Mau diretur ke Alfa ini. Bang mau retur ini. Apaan?
ini kan belinya di Alfa sana, tapi saya males jalannya ke sana. Saya mau ini retur aja di sini kan sama-sama Alfa. Walaupun sama, itu beda tempatnya. Ya. Walaupun mereknya sama, tokonya sama, cabangnya dan satu manajemen katakanlah. Satu Alfa kan satu manajemen, berarti bos nama hiji. Tapi tetap bisa retur dirinya ki. Sabab meulina di mana? Meulina di ditu. Maka returnya ke sana lagi. Walaupun sama-sama Alfa. Komodo ujung-ujung ke Indomart gitu. Mau ngapain, Dek? Ini mau retur ini, beli di mana? Di Alfa. Ada sehat mungkin. Mungkin gitu ya ada sehat gitu. Itu bisa. Sekalipun satu brand, satu merek, Alfa pada Alfa itu tidak bisa retur di mana. Kecuali memang sudah diperuntukkan. Kalau mau retur silahkan bisa Egar biasanya. Egar punya store di setiap daerah di kabupaten. Itu. Kalau kita beli dari pusat di Bandung, beli pusat, mau retur, silakan titip aja barangnya. Titip aja barangnya di store misalkan kalau tidak mau mengirimkan langsung. Atau cari barang yang lain di store. Tukarkannya di store aja. Jadi nanti itu yang kalau itu beda lagi urusannya. Itu masalah teknis sebenarnya. Kalau secara etis kan naon abdi teu meuli di store Cianjur make ujug-ujug nukerkeun ka store Cianjur kan itu tidak logis gitu. Kuduna ka Bandung we jauh-jauh gitu. Karena jual belinya dengan sana. Tapi karena sudah sistem sistem ya sudah oleh pihak Bandung silahkan retur saja di Cianjur boleh kok. Ya sudah gitu. Paham hiar paham? Jadi tidak akan mungkin ada hiar kalau tidak ada jual beli. Dan hiar ada karena ada jual beli. Ketika ada jual beli maka ada hiar. Terus retur boleh. Tapi harus dengan ketentuan ya. Persyaratannya harus dipenuhi gitu. Ulah asal yang terbaik. Sedangkan menurut istilah hiar itu ialah memilih antara melangsungkan akad jual beli